dan Tria. Betul sekali, tapi kita harus juga sapa penonton. Selamat malam para penonton yang ada di rumah, di studio, dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali, saya Shena Damayana dan juga Agita Malika bisa menyapa Anda dalam kesempatan yang berbeda. Tentunya kami telah menyiapkan dialog yang sangat penting dan spesial pada malam hari ini. Dialog yang sangat luar biasa dan seperti tadi Shena yang sudah sebutkan bahwa tentunya sudah hadir di studio yang sudah menyaksikan juga. Kita ingin sapa juga teman-teman mahasiswa dari Telkom University. Tepuk tangan. Luar biasa. Wow, semangat kepahlawanannya ini harus terus keluar. Nah, itu dia seperti yang tadi sudah dinyanyikan oleh Dewi Gita dan juga Mas Trias, luar biasa. Kaulah segalanya. Kata pahlawan tentunya ada di benak masing-masing ya. Ketika menyebutkan kata pahlawan, tentu Shena dan juga saya sudah memikirkan ada nama-nama yang terbersit di benak kita. Yes, betul sekali. Tapi kalau di tahun 2025 ini berbicara tentang pahlawan, ini bukan lagi tentang mereka yang berperang tembak-tembakan. Betul. Tapi pahlawan-pahlawan kali ini adalah yang memberikan impact bagi lingkungan sekitarnya. Betul, dia tentunya memberikan kontribusi. Dan pada malam hari ini pemirsa, TV One tentunya mengangkat dengan tema ataupun mengangkat program khusus spesial dengan tema Hari Pahlawan Nasional yang mengambil tema tak sekedar kata, tapi jiwa dan raga. Agita, kita tidak akan lupa untuk mengenalkan siapakah pahlawan-pahlawan yang sudah datang di studio TV One. Itu dia. Pada malam hari ini. Sudah ada? Yes. Langsung? Betul sekali. Yang pertama akan kami perkenalkan ada, ini harus siap gerak nih. Ibda Purnomo sebagai anggota Polri Perawat ODGJ. Tepuk tangan. Selamat malam Pak Purnomo. Boleh digunakan mikrofonnya? Ya, selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam Pak Purnomo dan juga datang bersama dengan Ibu, dengan istri. Selamat malam Ibu. Dan selanjutnya tentunya adalah mantan Komandan Lapangan RS Darurat COVID, Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin. Selamat malam Kolonel Arifin. Selamat malam Mbak, berjumpa kembali. Biasanya doorstop di Wisma Atlet dulu. Sekarang berjumpa langsung di sini. Lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Yes. Agita, yang selanjutnya ini ada tenaga kesehatan pandemi COVID-19. Saat ini bekerja sebagai dokter spesialis paru di 3 rumah sakit di Jakarta. Ada Ibu Dr. Dia Handayani. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam dokter. Malam dokter. Dan selanjutnya sudah hadir juga guru sekolah khusus Negeri 01 Cilegon Banten, Bapak Nur Andi Asmara. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Adi. Agita, ada pahlawan yang masih di jalan menuju ke sini. Pantesan kursinya ini kosong di sebelah Yes, betul sekali. Karena ini adalah pahlawan yang biasanya memadamkan gedung yang terbakar, tapi juga memadamkan rasa bosan karena merupakan stand up komedian. Oh ya? Yes, ini ada Khairul Umam. Ini harus terlambat datang ke sini karena habis mengevakuasi ular. Habis mengevakuasi ular sudah ada di belakang kita. Ini adalah petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat. Pak Umam. Halo Pak. Waduh, masih di perjalanan. Bang, kami tunggu ya di studio TV One, Bang. Katanya habis mengevakuasi ular. Tadi saya ada evakuasi ular dulu, jadi agak telat ini datangnya. Waduh, oke, siap-siap Bang. Nanti kita tunggu. Hati-hati di perjalanan, tapi ularnya jangan dibawa ya Bang ya. Bahaya. Oh iya. Hati-hati di perjalanan. Nanti kita akan dengarkan ceritanya. Pastinya, tapi sambil menunggu Bang Khairul Umam ini, tentunya kita akan melakukan dialog yang spesial. Betul. Kalau kita ingat di tahun 2019, Agita, ini sangat kelam lah bisa dibilang karena COVID-19. Itu dia, masa COVID-19 ataupun Corona, tentunya pemirsa sudah mengingat itu adalah masa-masa yang sangat memilukan. Kita mengingat juga tentunya ada peran-peran yang besar di balik pandemi COVID-19 yang akhirnya bisa teratasi. Nah, salah satunya adalah narasumber yang tadi sudah kita perdengarkan, bagaimana perjuangan dari tenaga medis pada saat pandemi COVID-19. Kita akan saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Jumlah pasien positif corona pada hari ini kembali bertambah. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengapresiasi kontribusi tenaga kerja dalam menekan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini kembali mengadakan vaksinasi massal untuk tenaga kesehatan. Pemirsa, seorang tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perjuangan tim medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien virus corona patut diapresiasi. Di tengah
wabah mematikan itu, tim medis berjuang sekuat waktu dan tenaganya. Tahun 2020, COVID-19 menjadi penyebab kematian ke-6 tertinggi di dunia dengan angka kematian mencapai 1.800.000 dalam tahun 2020 dan terus meningkat di tahun 2021 hingga mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk itu, kita bisa melihat bahwa di Indonesia pun kita mengalami kesulitan yang sama dan Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara sebagai negara penyumbang kematian akibat COVID yang cukup tinggi. Kita sangat mengapresiasi tentunya jasa dari Dr. Diah ini, tapi sebelum mulai dialog, katanya Dr. Diah ini membawa kenangan-kenangan masa lalu nih. Oke. Alat-alat kesehatan waktu zaman COVID-19 kemarin. Nah, kita sudah lihat. Dokter, mungkin bisa ditunjukkan ya, ini tanpa bermaksud untuk merecall atau mengingatkan kembali momen-momen yang begitu tragis. Tapi mungkin dokter bisa menunjukkan ya, apa-apa saja sih sebenarnya barang-barang peninggalan begitu. Sambil boleh digunakan mikrofonnya, dokter. Sebenarnya barang-barang ini tidak hanya sekedar barangnya ya. Ini masih tersimpan di rumah sakit karena ini saya ambil dari rumah sakit karena rumah sakit tetap standby untuk berbagai kasus infeksius yang memang harus kita tangani. Oke. Nah, ini adalah hazmat yang sering kita pakai, saya berdiri kali ya. Seperti yang sudah ditayangkan ya. Petugas medis saat itu harus pakai ini dan harus boleh semuanya berdiri, tertutup. Dokter? Ya, nggak apa-apa. Semuanya harus tertutup dan kadang-kadang kita harus menggunakan ini berjam-jam, termasuk juga para perawat ya Pak. Jadi ketika kita memakai ini, karena ini juga lumayan mahal ya, biasanya kita pakai bisa 6 jam, bahkan mungkin kalau yang di Wisma Atlet sampai berjam-jam ya Pak. Sampai apalagi berjam-jam para ya? perawat gitu ya, karena di selain ini tentunya kita menggunakan masker yang memang harus tertutup rapat, terus kemudian mungkin ini semua orang udah tahu ya. Jadi kita pakai helm. Saya bilang saya disuruh bawa helm yang ada tinggal tersisa ini face shield gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik kenapa saya juga berkenan membawa ini. Karena selama zaman Covid teman-teman SMA saya mengumpulkan dana untuk membuatkan hazmat ini gitu ya. Teman-teman kuliah dan sebagainya gitu. Orang-orang banyak sekali yang mengirimkan hazmat ini bagi saya gitu untuk bertugas ya. Jadi terasa sekali solidaritas. Jadi hazmat ini bukan hanya untuk gagah-gagahan tapi untuk melindungi kita, tapi banyak sekali seluruh masyarakat juga ingin melindungi dokternya. Luar biasa, terima kasih banyak dokter yang tentunya sudah menunjukkan bagaimana kemudian perjuangan langsung dari para garda terdepan pada saat pandemi COVID-19. Layak begitu ya Shena untuk disebutkan bahwa memang tenaga medis, para dokter ini disebut sebagai pahlawan. Tapi dokter mungkin bisa berbagi cerita ya, pada saat itu ketika mendapatkan penugasan, bagaimana mungkin secara mental mengetahui penyakit yang tidak jelas begitu ya, tapi harus berjuang apalagi nyawa taruhannya dok. Belum diketahui obatnya? Belum diketahui obatnya. Ya memang pertama untuk pada waktu kasus-kasus awal memang jujur sebagai manusia gitu ya wajar tetap ada rasa ketakutan gitu ya. Ada rasa ketakutan karena penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya sudah pernah ada kan, sudah pernah ada dan mematikan. Apalagi begitu mengetahui bahwa ini virusnya adalah virus corona gitu ya. Yang sebelumnya kan sebelum COVID ini ada virus corona yang namanya Middle East Respiratory Syndrome. Dan itu angka kematiannya mencapai 70%. Kemudian juga saya ingat beberapa belas tahun sebelumnya juga kita menghadapi avian influenza yang itu angka kematiannya 90%. Berarti tenaga medis ini juga sudah tahu resiko-resikonya? Sudah tahu. Jadi dan waktu itu kan belum ketahuan dan banyak sekali berita di Cina ya terutama yang awalnya COVID ada dokter yang pertama kali menyebutkan kasus COVID itu juga meninggal gitu. Jadi jujur kita meskipun kita tenaga medis kita sangat juga sebagai manusia kita sangat takut. Makanya waktu awal-awal yang pertama ada semacam tetap karena takut tapi kita harus bertugas ya kita berusaha aja menggunakan segala macam atribut ini ya APD ini ya dengan seketat-ketatnya gitu. Itu yang mungkin kita tanamkan tapi ya jangan lupa juga saya sampai berdoa dan berusaha menjaga wudhu. Itu mungkin yang jadi salah satu tameng.
Baik, dokter, ketika saat itu memang kita harus menjaga jarak semuanya, tapi dokter malah mendekat. Bagaimana sih saat itu? Apakah ada momen yang sangat diingat dalam perjuangan dalam kesunyian Apalagi itu? keluarga juga mungkin jangan-jangan khawatir karena Betul. tenaga medis kan yang paling dekat dengan COVID ini. Ya memang satu hal ya, ketika di rumah sakit saya harus mendekat dengan pasien, itu perlu ya. Yang jelas tidak hanya memakai hazmat, makanya saking kita juga khawatir setelah pakai hazmat, pakai masker, biasanya saya juga menggunakan plester gitu. Jangan sampai ada yang ada celah-celah gitu ya. Jadi pakai plester sampai kalau saya ingat tuh waktu awal-awal ya, banyak sekali bekas plester di wajah saya gitu karena saking seringnya. Karena saking seringnya dan kita berusaha untuk jangan sampai ada kebocoran. Tapi memang halnya jadi menyedihkan karena di rumah kita jaga jarak. Oke, keluarga juga berarti disuruh untuk menggunakan masker untuk tidak berinteraksi. Pertama mengurangi interaksi. Jadi menggunakan masker, kemudian juga ada sih satu hal yang menyedihkan gitu ya. Saya ada orang tua di rumah, ada ibu saya. Jadi kadang-kadang ibu saya yang saya suruh pakai masker. Jadi kalau mau menemani saya makan gitu dan kita jarang makan bersama. Karena kan itu juga salah satu sumber penularan waktu itu ya. Jadi jadi di rumah sakit kita mendekat pada pasien, di rumah kita menjaga jarak tetap dengan keluarga. Yang kadang-kadang juga menimbulkan stigma ya. Jadi ketika tahu COVID gitu dan ada ini COVID, waktu awal-awal kan masyarakat susah gitu ya. Jadi agak-agak tetangga juga agak khawatir gitu ya. Jadi apalagi waktu itu program DKI Jakarta ada juga penyemprotan rumah-rumah. Nah rumah dokter selalu menjadi bagian yang disemprot lebih sering gitu. Keluarga waktu itu juga ada yang apakah entah dijemput kemudian akhirnya dirawat begitu. Keluarga saya juga ada yang terkena dan waktu itu bersamaan gitu ya. Ada ibu saya kena COVID, bapak saya, suami saya itu kena COVID. Sedihnya ya memang waktu itu lagi tinggi-tingginya kasus ya. Jadi ketiga orang ini dirawat di saat yang bersamaan di rumah sakit yang berbeda, tidak dirawat oleh saya. Tiga-tiganya tidak ada yang saya rawat. Dokter tidak bisa merawat keluarganya sendiri. Iya, banyak sekali dokter yang waktu itu juga nggak hanya saya ya saya rasa. Tapi alhamdulillah saya ingat ketika ayah saya sakit, saya ingat almarhum Jenderal Doni Monardo. Dia tahu ayah saya sakit. Beliau mengirimkan ambulans untuk menjemput ayah saya. Kemudian untuk ibu saya, dinas kesehatan menelpon saya. Ini perlu dievakuasi, dikirim ambulans untuk menjemput ibu saya. Jadi saya banyak sekali berterima kasih ya. Kalau kita di sini dikatakan pahlawan, sebenarnya semuanya pahlawan. Tadi semua warga juga menjadi pahlawan. Kalau enggak, tidak mungkin kita sudah berhasil keluar dari COVID secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Diah Handayani. Luar biasa. Ini salah satu pengorbanan yang sangat luar biasa tentu.